Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ilham Wibowo. Saya dari kelas sesi 301. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulangan akhir semester mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Yang pertama, komponen penting dalam membangun sebuah aplikasi dari beberapa aspek. Aspek yang pertama ada aspek interface dan experience UI UX. Keberadaan dari user interface maupun user experience tentu saja tidak dapat dipisahkan. Masing-masing memiliki keterkaitan yang erat dalam memberikan pengalaman kepada pengguna dalam mengakses aplikasi. Terdapat beberapa komponen dalam UI UX yang berperan dalam mengarahkan perilaku dari user dalam menggunakan aplikasi tersebut. Yang pertama ada informasi arsitektur. Informasi arsitektur adalah struktur dari segala bentuk informasi yang ditampilkan kepada pengguna. Sebelum membahas rancangan aplikasi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh user. Yang kedua ada interaksi desain. Aplikasi dibuat tidak hanya untuk dipandang dan dinikmati saja tampilannya, tetapi interaksi dari aplikasi tersebut juga sangat berperan penting. Interaksi juga didukung dengan desain yang baik pula. Interaksi pada desain dapat berupa cara mengklik, menggeser, menekan fitur, maupun tombol dalam aplikasi. Interaksi desain sangatlah penting untuk mengetahui kebiasaan atau behavior dari pengguna. Selanjutnya, fungsionalitas. Fungsionalitas atau usability merupakan komponen penting dalam desain UI UX. Ukuran dari fungsionalitas ini dinilai dari seberapa mudah penggunaan dari aplikasi tersebut. Selain itu, ketepatan dan fitur yang mendukung bagi pengguna merupakan hal penting bagi tampilan website maupun mobile. Prototype. Setelah menyusun ketiga komponen di atas, selanjutnya yang perlu dilakukan adalah membuat sebuah prototipe kasar berupa wireframe. Output dari prototipe tersebut akan dijadikan layout, yang mana nantinya akan diserahkan kepada tim pengembang untuk proses pembuatan software. Desain visual. Setelah hasil wireframe telah dibuat, barulah bagi seorang visual designer untuk membuat tampilan visual dari rancangan tersebut, dengan penambahan dan perubahan pada warna, style, font, dan lain-lain. Fungsinya supaya memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai desain awal dari aplikasi yang akan dibuat. Tools yang akan digunakan dalam pembuatan desain visual ini adalah Adobe XD, Figma, dan lain-lain. Anda bisa menggunakan salah satu tools tersebut sesuai dengan kebutuhan Anda. Dengan menggunakan Figma, Anda dapat mengerjakan proyek secara online, tanpa perlu menginstal terlebih dahulu software seperti Adobe XD. Aspek yang kedua ada aspek ergonomi. Ergonomi adalah suatu aturan atau norma dalam sistem kerja. Kata ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergon, berarti kerja, dan nomos, berarti hukum alam. Dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan perancangan dan desain, menurut Nurmianto. Menurut International Ergonomic Association, ergonomi atau human factor adalah disiplin ilmu yang mempelajari interaksi manusia dengan elemen lainnya di dalam sebuah sistem, dan profesi yang mengaplikasikan prinsip-prinsip teori, data, dan metode untuk mendesain kerja yang mengoptimalkan kesejahteraan manusia dan kinerja sistem secara keseluruhan. Ergonomi adalah disiplin yang berorientasi sistem, yang sekarang berlaku untuk semua aspek kegiatan manusia. Fokus ergonomi melibatkan tiga komponen utama, yaitu manusia, mesin, dan lingkungan yang saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi tersebut menghasilkan suatu sistem kerja yang tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya, yang dikenal dengan istilah work system menurut Bridger. Pada penerapannya, jika pekerjaan menjadi aman bagi pekerja atau manusia dan efisiensi kerja meningkat, maka tercapai kesejahteraan manusia. Keberhasilan aplikasi ilmu ergonomi dilihat dari adanya perbaikan produktivitas, efisiensi, keselamatan, dan diterimanya sistem desain yang dihasilkan, yaitu mudah, nyaman, dan sebagainya. Ergonomi dapat digunakan dalam menelaah sistem manusia dan produksi yang kompleks.
Hal ini berlaku dalam industri sektor formal. Dengan mengetahui prinsip ergonomi tersebut, dapat ditentukan pekerjaan apa yang layak digunakan agar mengurangi kemungkinan keluhan dan menunjang produktivitas. Yang ketiga ada aspek usability. Dalam merancang interaksi, sebuah produk umumnya hanya memperhatikan user interface atau tampilan dari sebuah produk. Dan penekanan dalam merancang sebuah antarmuka lebih banyak berkaitan dengan usability dari sebuah produk. Menurut ISO 9241 tahun 1998, usability adalah sejauh mana sebuah produk dapat digunakan oleh pengguna tertentu untuk mencapai tujuan tertentu dengan efektif. Efisiensi dan pengguna menjadi pas dalam konteks penggunaan. Secara umum, pengertian usability adalah atribut dari kualitas yang digunakan untuk mengevaluasi bagaimana mudahnya sebuah antarmuka digunakan. Dalam usability, terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi, yaitu efektif untuk digunakan. Produk yang dibuat harus dapat digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu atau dapat dikatakan seberapa bagus sebuah produk dalam mengerjakan tugas yang harus dilakukan. Yang kedua, efisiensi untuk digunakan. Efisiensi dikaitkan pada seberapa cepat user dapat mencapai tujuan pada saat menggunakan produk tersebut. Yang ketiga, aman untuk digunakan. Keamanan yang dimaksud meliputi pencegahan pengguna dari keadaan bahaya dan situasi yang tidak diharapkan. Jadi, pengguna merasa aman saat menggunakan produk dan juga ada pencegahan pengguna dari hal yang bahaya. Mempunyai kegunaan yang baik. Utility yang dimaksud berkaitan dengan sejauh mana produk dapat menyediakan fungsi yang baik sehingga pengguna dapat melakukan yang dibutuhkan atau yang dilakukan. Mudah dipelajari. Tingkat kemudahan untuk mempelajari sebuah produk sebelum digunakan. Pengguna seharusnya tidak menghabiskan banyak waktu untuk mempelajari sebuah produk yang akan digunakan. Selanjutnya, mudah untuk diingat. Sekali pengguna sudah pernah mempelajari sebuah produk, maka seterusnya akan ingat bagaimana cara menggunakannya. Umumnya, UX terdiri dari 3 karakteristik pengguna yang terlibat. Bagaimana pengguna berinteraksi dengan sebuah produk atau sebuah sistem, dan pengalaman apa yang dirasakan oleh pengguna yang menarik, dapat diobservasi dan dapat diukur. Menurut Frank Guo, UX terdiri dari 4 elemen, yaitu kegunaan atau usability. User dapat mudah melakukan tugas yang diinginkan melalui produk tersebut. Misalnya, pada saat pengguna mau melakukan panggilan, cukup dengan menekan tombol call pada sebuah telepon genggam. Selanjutnya, bernilai atau valuable. Fitur yang ada pada produk sesuai dengan kebutuhan pengguna. Walaupun sebuah produk mudah digunakan, namun jika tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna, maka belum mempunyai nilai yang berharga. Selanjutnya ada kemudahan untuk mengakses, adaptability. Jika sebuah produk berharga dan mempunyai nilai, namun tidak mudah untuk didapatkan, maka produk tersebut belum dapat dikatakan mempunyai UX yang bagus. Produk tersebut seharusnya mudah didapatkan, mudah dibeli, mudah diunduh, sehingga pengguna dapat mudah memulai menggunakan produk tersebut. Kesukaan atau desirability. Desirability berkaitan dengan daya tarik emosi. Pengguna merasakan pengalaman yang menyenangkan menggunakan produk tertentu. Jika sebuah produk memenuhi elemen di atas, maka dapat disimpulkan bahwa produk tersebut mempunyai UX yang bagus. Selanjutnya, memahami website atau sistem melalui IMK. User interface adalah bagian visual dari website, aplikasi, software, atau hardware yang menentukan bagaimana seorang pengguna berinteraksi dengan produk tersebut. User interface desain sendiri menggabungkan konsep desain visual, desain interaksi, dan infrastruktur informasi menjadi satu dengan tujuan untuk meningkatkan kemudahan pengguna sebuah produk. Sebagai elemen visual dari sebuah produk, tujuan pembuatan user interface adalah memberi kemudahan penggunaan sebuah produk. Elemen visual seperti tata letak, desain tombol, icon, gambar, teks, dan pilihan warna pada sebuah produk adalah bagian dari UI.
Desain UI yang bagus akan memudahkan pengguna dalam berinteraksi dengan produk. Dengan mempelajari IMK, maka kita dapat mengetahui apa itu user interface seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, IMK juga mempelajari ilmu tentang desain yang dapat memudahkan kita membuat website itu sendiri dengan desain yang kita inginkan. Alasan mempelajari IMK. Berikut ini beberapa alasan mengapa perlu mempelajari IMK. Yang pertama, saat ini perkembangan teknologi sangat pesat, sehingga membuka kemungkinan pengguna komputer yang lebih luas. Yang kedua, hampir setiap saat kita berhubungan dengan teknologi, karena komputer digunakan di setiap sisi kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kinerja user. Kita mempelajari IMK agar dapat menentukan bagaimana membuat teknologi komputer lebih berguna bagi manusia. Jadi, orang yang mempelajari IMK ini lebih banyak dari kalangan desainer UI UX atau perancang sistem dengan tujuan memudahkan pekerjaan manusia. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.